Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan pembinaan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa atau BPD pada Selasa 7 Mei 2024. Bupati yang hadir diwakili oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Rihel menyampaikan, BPD adalah wabah utama di mana suara dan aspirasi masyarakat desa dapat didengar dan diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program. Acara pembinaan tersebut adalah kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur Raihan Syah menyampaikan, kegiatan peningkatan kapasitas BPD penting dilakukan untuk mengingatkan kembali tugas dan fungsinya. Kota Waringin Timur sudah lama tidak melaksanakan peningkatan kapasitas BPD yang terakhir dilakukan pada tahun 2017 saja. Selama ini hanya kepala desa atau perangkat desa yang sering dilakukan peningkatan kapasitas. Ia menilai peran dan fungsi BPD sangat strategis dan penting dalam mengambil keputusan bersama kepala desa, namun selama ini beberapa masih tidak dilibatkan atau aktif. Adapun materi yang disampaikan yaitu mengulas kembali peran dan fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain itu juga diberikan materi pemahaman tentang peraturan baru berlaku yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang desa. Nah itu acara ini pembinaan kapasitas BPD di Kabupaten Kota Timur. Tentunya ini kan karena ada undang-undang yang terbaru nomor 3 2024 kaitannya dengan perpanjangan jabatan baik kepala desa maupun BPD. Kemudian juga kita memberikan materi hari ini kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya supaya di dalam melaksanakan pemerintahan di desa mereka tahu persis apa yang harus dilaksanakan dan kegiatan apa yang menjadi kewajiban dan kewenangan mereka. Jangan sampai selama ini kan BPD tinggal tangan tidak tahu, sementara mekanisme prosedur harus dilakukan. Nah, supaya nanti selaku perwakilan masyarakat, aspirasi masyarakat apa saja, kemudian pada saat APBDes dilakukan, ya mereka harus tahu juga. Jangan sampai tinggal tanda tangan tidak tahu. Pas ditanya gimana, ikut enggak? Ikut. Harusnya kan makanya di dalam aturan itu kan dia harus bersama-sama dengan kepala desa untuk membahas APBDes-nya, baik perencanaan peraturan desanya maupun di APBDes-nya. Jadi jangan sampai yang selama ini mungkin sebagian tahu mengerti, sebagian ada yang tidak. Nah termasuk juga mungkin ada bermusuh misalnya dengan perangkat desa, kepala desa itu wajar, tapi karena masing-masing punya pendapat sendiri, karena masing-masing itu kan berbeda. Ada yang saklek, ada yang tidak. Nah, tapi ada juga yang terima sajalah sudah tidak apa-apa. Nah itu. Tapi itulah sebagai bagian daripada pembangunan di desa. Artinya peran-peran tertentu itu harus dibangun. Karena juga potensi-potensi yang ada, ya peran kepala desa juga ada. Termasuk nanti misalnya ada dari pihak ketiga. Harusnya harus masuk di APBD, harus dirapatkan di Pusdesus. Tapi itu kan sering terjadi tidak dilakukan. Akhirnya Pak, banyaklah kades masuk ke ranah pidana karena mekanisme itu tidak dilalui. Diharapkan para anggota BPD dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang peran strategis mereka dalam mengelola sumber daya desa dan mengawal pembangunan secara berkelanjutan. Desa. Nah, peningkatan kapasitas BPD yang kami lakukan pada hari ini adalah salah satu dari hasil evaluasi kami terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa. Karena terakhir dilaksanakan peningkatan kapasitas BPD ini di tahun 2017 dan baru ini kami bisa 2024 baru bisa dilaksanakan setelah kami evaluasi permasalahan-permasalahan desa. Karena selama ini yang ditingkatkan kapasitasnya hanya kepala desa, perangkat desa, BPD tidak ada. Sedangkan fungsi BPD di sini sangat strategis karena di dalam aturan tersebut baik itu pembahasan RKPDes sampai dengan APBDes, RKPDes ataupun keputusan-keputusan desa itu kepala desa bersama BPD. Nah ini yang kata-kata bersamanya ini BPD sering tidak dilibatkan di dalam hal tersebut. Itu yang kami evaluasi kelemahan dari kelemahan itu sehingga pada hari ini kami melakukan peningkatan yang mengingatkan kembali bahwa tugas pokok dan fungsi BPD itu ini kami jelaskan pada hari ini. Selain itu juga dikatakan Pak Asisten kami hari ini menyampaikan berkaitan dengan perubahan undang-undang desa itu yang sekarang dari tahun 2014
menjadi nomor 3 tahun 2024. Ada substansi perubahan tersebut, termasuk di dalamnya adalah masa perpanjangan jabatan BPD. Nah, itu yang kami lakukan pada hari ini, hasil dari evaluasi kami kinerja di lapangan. Dan juga setiap kegiatan-kegiatan di DPMD, kami selalu melibatkan pihak kecamatan. Apapun pertemuan di DPMD yang mengundang desa, kami selalu mengundang juga kecamatan. Selama ini adalah satu kelemahan kami dari pemerintah daerah. Camat kadang-kadang tidak tahu kegiatan di desa. Nah, ini supaya tidak ada lagi hal-hal tersebut. Apapun kegiatan-kegiatan mengundang kepala desa, perangkat desa, kami selalu mengundang camat untuk mengetahui hal-hal sehingga camat itu berada di wilayahnya bisa melakukan pantauan evaluasi berkaitan dengan hasil rapat yang pada setiap saat kita lakukan. Kemudian agar BPD itu lebih menguasai, memahami apa sih tugas pokok dan fungsi BPD tersebut. Karena tugas pokok fungsi BPD ini kalau kita di kabupaten itu ada yang namanya DPR kabupaten, tapi kalau di desa mereka BPD. Ini DPR-nya desa. Dipilih oleh walaupun berbeda pemilihannya, pemilihan kepala desa dipilih oleh masyarakat seutuhnya, BPD ini dipilih oleh perwakilan, tapi sama-sama di-SK oleh bupati, sama-sama dilantik oleh bupati. Nah, harapan kami untuk ke depan BPD ini bisa menjadi bagian yang lebih di dalam pembangunan desa. Kalau materinya apa ya? Materi hari ini kami mengingatkan kembali tugas-tugas pokok fungsi kepala BPD tersebut. Yang kedua adalah nanti akan kami sampaikan perubahan undang-undang desa yang baru. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.